Shalom teman-teman Jemaat GBI Kedoya, selamat pagi semuanya. Kembali kita bertemu secara online untuk beribadah minggu bersama-sama. Mari kita arahkan hati, kita mau tunduk kepala bersama-sama berdoa mengawali ibadah kita pagi ini. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih Tuhan untuk setiap kasih setiamu dan penyertaan-Mu selama seminggu yang telah kami lalui. Kami bersyukur Engkau masih memberkati kami dengan hari dan nafas yang baru. Tuhan, kami mohon ampun Tuhan untuk setiap dosa dan kesalahan kami. Kiranya Kau layakkan kami untuk menerima perjamuan kudus yang akan kami terima dalam ibadah nanti. Tuhan, berkati setiap pelayan-Mu yang telah begitu setia menyiapkan ibadah online bagi kami. Karena usaha mereka kami boleh dengan nyaman, dengan mudah beribadah tiap minggu di rumah kami masing-masing. Kami percaya kuasa-Mu yang ajaib akan selalu menyertai kami anak-anak-Mu dimanapun kami berada, akan selalu mengatasi kondisi dan masalah apapun yang kami alami. Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, cuma dikasih Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya berharap dan percaya kita menikmati kasih setia Tuhan. Dan pagi hari ini, kita dengan iman, nyatakan kepercayaan kita. Bahwa kita semua diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan dan dahsyat kepada Tuhan. Haleluya. Mari semua dua pagi berdiri. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik pada Tuhan kita. Mari dengan senang iman percaya kita katakan kepada Tuhan pagi hari ini. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Selama rasamu limpahkan
duduk jemaat dikasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebenaran. Oleh jemaat Tuhan, berikan tepuk tangan yang terbaik kepada Tuhan kita. Kau Tuhan yang setia, Kau Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Tidak ada rencana yang jahat buat setiap kami Tuhan. Yang percaya dengan iman sama-sama katakan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. biar hidup kami Tuhan menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat Yes, amin. tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidup kami, haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari sembah Dia. Biar hidup kami Tuhan menggenapi firman-Mu dalam hidup. Biar dunia melihat ada Yesus dalam kehidupan kami. Bagaimana tangan Tuhan menyertai kami. Bagaimana tiang awan dan tiang api menuntun kehidupan kami. Biar kehidupan kami Tuhan ditemukan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Penyertaan Tuhan menyertai kami. Ada tanda-tanda mujizat terjadi. Karya-karya Tuhan dinyatakan oleh kehidupan kami Tuhan. Lekala barata kasih kila lalala baseke. Oleh setiap tangan-tangan yang terangkat hari ini Tuhan, kami percaya bila firman-Mu tergenapi dari kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu digenapi dalam hidup kami. Haleluya. Sekala barata kaseki lalala baseke. Sekala lalala baseke. Ya, ya. Haleluya. Mari sambil tangan terangkan kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dengan iman, katakan pagi hari ini. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebenaran. Boleh sambil angkat kedua tanganmu sekali lagi dengan sungguh katakan, hidup
jadi bukti kebesaran-Mu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita satukan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, mengucap syukur untuk kesempatan yang indah pada hari ini, kami kembali bisa bersekutu melalui ibadah online kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berdoa biar segala pujian, pengagungan kami pada hari ini, Kau terima sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, sekarang tiba saatnya kami mau membuka hati kami untuk mendengar apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu, apa yang menjadi rencana-Mu Tuhan buat kehidupan kami melalui pemberitaan firman-Mu. Mari Tuhan, kami berdoa Kau yang mengurapi Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan dengan Roh-Mu yang kudus, dan juga setiap dari kami yang mendengarkan Kau urapi, sehingga setiap dari kami diberkati oleh firman-Mu pada hari ini. Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami sebagai tanah yang baik. Kami mau terima firman-Mu pada hari ini. Biar firman-Mu menemukan tanah yang baik di hati kami, sehingga firman-Mu dapat berarti. Shalom, teman-teman semua. Kali ini kita mau masuk dan belajar tentang satu tema, yaitu hidup untuk menjadi teladan. Saudara, ada seorang ayah yang mempunyai anak laki-laki yang sedang menginjak remaja. Di satu sore, dia berkata kepada anaknya, "Nak, jangan merokok. Tidak ada faedahnya sama sekali. Bahkan itu merusak kesehatan." Saudara, itu mestinya satu nasihat yang sangat baik. Tapi sayang, ayahnya sendiri adalah seorang yang perokok berat. Saudara, si ayah tidak memberi teladan hidup. Dan dia hanya memberi satu nasihat yang dia sendiri tidak lakukan. Kalau seperti ini akan sangat susah bagi si anak untuk memenuhi anjuran daripada ayahnya. Ya, nah, untuk kali ini saya mau ajak kita semua belajar dari Paulus yang memberi nasihat kepada Timotius. 1 Timotius 4 ayat 12 sampai 16. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara, ini nasihat Paulus kepada Timotius yang ingin kita pelajari hari ini. Ya. Tapi kita lihat dulu ayat-ayat selanjutnya, ya, karena ternyata dasar atau fondasi daripada nasihat itu adalah ayat-ayat yang ada di bawahnya yang harus dibangun terlebih dahulu. Ya, kita bacakan dulu ayat 13. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat, dan dengan penumpangan tangan sidang panatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ayat 16, awasilah dirimu sendiri, dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Saudara, Paulus ini bukan hanya menasehati. Ya. Ingat, dia itu sudah mengalami terlebih dahulu. Dia bahkan mempelajari dengan sangat. Dia merumuskan, dia menjalankan, dan menjadi teladan. Ya. Walau beliau ini tidak mempunyai anak secara fisik karena tidak menikah, tapi hidupnya menjadi teladan dan panutan bagi anak-anak rohaninya sepanjang masa.
Kita lihat dulu, saudara, dia berkata begini, bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun dan mengajar. Saudara, ini harus menjadi dasar yang utama. Ini harus menjadi acuan yang utama. Bukan kebenaran manusia yang selfish. Ya. Paulus akan mengingatin si Timotius. Timotius, kamu harus mengisi dulu dengan firman Tuhan. Supaya firman itu memenuhi pikiranmu. Mengubah hidupmu menjadi manusia baru. Dan mengerti apa yang berkenan kepada Allah dan manusia. Jadi prinsipnya kamu harus dibangun dulu di atas firman itu. Baru kamu mengajar. Saudara, maaf. Saya teringat ada satu ayat. Amsal 21 ayat 2 yang berkata seperti ini. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Maksud saya, saudara, banyak orang merasa dirinya benar. Tetapi belum tentu dari kacamata Tuhan. Patokannya harus kitab suci atau kebenaran Tuhan. Jadi Paulus ini, saudara, menyuruh Timotius untuk membaca firman dengan tekun. Dan bukan cuma membaca, tapi dengan tekun. Tidak hanya dibaca, tapi direnungkan. Dimasukin hati dan dijalankan. Sampai kamu jadi teladan karena menjalankan firman itu. Itu fondasi pertama yang diletakkan oleh Paulus kepada Timotius. Fondasi yang kedua, dia berkata, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Saudara, Paulus mengingatkan Timotius untuk selalu berjaga-jaga terhadap dirinya sendiri. Dan juga berjaga-jaga terhadap apa yang kita ajarkan. Atau tularkan kepada orang lain. Dengan demikian itu akan menyelamatkan baik diri kita sendiri maupun orang-orang lain yang menerimanya. Saudara, ingat, firman itu bagaikan pedang yang bermata dua. Jangan sampai kita seperti contoh dari ayah yang di atas tadi, yang gagal mengaplikasikan dalam hidupnya sendiri. Ya, nah, saudara, sekarang kita baru masuk kepada nasihat yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius. Ya, nah, kita kembali ke ayat yang 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara, ayat ini menarik. Dia katakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Jangan seorang pun. Ya. Jadi maksud Paulus terhadap siapapun, Timotius, kamu harus perform well supaya kamu bisa menjadi teladan. Nah, kita mau masuk sekarang, saudara, nasihat dari dari Paulus kepada Timotius satu persatu. Ya, yang pertama Paulus berkata, jadilah teladan dalam perkataan. Ya, kata-kata adalah sesuatu yang paling mudah kita sampaikan kepada orang lain. Tapi ingat, kata-kata bisa membangun, tapi juga bisa menjatuhkan. Hati-hati dengan pemilihan kata, dengan intonasi, bahkan dengan volume daripada kata-kata kita. Hati-hati dalam berkomunikasi, supaya hasilnya baik. Saudara, ingat Musa. Dia seorang nabi besar di Perjanjian Lama yang sangat dekat dengan Tuhan. Memimpin orang Israel keluar dari Mesir untuk masuk ke Kanaan. Tapi sayang, dia sendiri tidak diizinkan masuk ke Kanaan. Dia hanya disuruh melihat
dari puncak Nebo. Tuhan mengajak dia sampai ke puncak Nebo dan memperlihatkan kepada Musa, itu loh tanah yang aku janjikan. Tapi engkau hanya sampai di sini. Engkau tidak masuk ke sana. Kenapa, saudara? Karena Musa pernah jengkel hati waktu di Meribah. Sehingga kata-katanya tidak menjadi teladan. Kita mau baca dulu Bilangan 20 ayat yang ke-7. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Ini perhatikan saudaraku ya. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberinya air. Ya. Jadi Tuhan berkata kepada Musa, katakan kepada bukit batu itu supaya kau diberinya air. Ya. Demikianlah engkau nanti akan mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka. Ya, sampai sini semuanya masih mengikuti. Nah, sekarang hati-hati saudara, kita perhatikan sebentar selanjutnya. Musa berkata demikian, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Saudara, makanya hati-hati dengan perkataan kita. Kita harus tetap bisa menguasai hati kita dan kata-kata kita. Karena kata-kata itu keluar dari hati kita, saudara. Kalau hati kita sedang panas, sedang dongkol, sedang jengkel, seringkali yang keluar adalah kata-kata yang tidak baik. Saudara, maka kita harus bisa menguasai kata-kata kita. Paulus menasihati Timotius yang pertama, engkau harus menjadi teladan. Hati-hati waktu engkau berkata-kata. Apalagi saudara, kalau kita itu harus berkata-kata kepada mereka yang kita pimpin, seperti Musa tadi. Dia memimpin bangsa itu semuanya tunduk kepada Musa. Maka Musa merasa dia lebih punya kuasa. Demikian juga kita saudara, kita harus hati-hati terhadap apa yang mereka yang kita pimpin. Itu bisa bawahan kita, bisa anak kita, bisa pasangan kita. Karena apa? Karena sudah tidak ada rasa sungkan. Dan kita merasa kita di atas daripada mereka. Kita tahu kelemahan mereka. Kita merasa kita lebih pintar daripada mereka. Jadi saudara, kita harus perlu mengisi hati kita terus-menerus dengan firman Tuhan seperti kata Paulus tadi. Supaya waktu jengkel pun kalau bisa yang keluar itu jangan hal-hal yang negatif. Ingat saudara, di dalam Lukas 6 ayat 45 berkata seperti ini. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Saudara, dulu waktu saya kecil, melihat orang yang bisa marahin orang itu rasanya hebat. Tetapi setelah saya dewasa, kita akan lebih menghargai orang yang bisa mengendalikan emosi dan lidahnya. Saudara, maka Paulus
membekali Timotius. Tekun dulu membaca kitab suci. Isi dulu hatimu. Awasi pengajaranmu. Supaya kata-katamu itu menguatkan orang. Tidak hambar, tidak negatif, dan bahkan bisa membukakan kebenaran. Yang kedua, saudara, teladan dalam tingkah laku. Ya, selain kata-kata, saudara, tingkah laku kita adalah yang paling sering dilihat dan dinilai oleh orang lain. Untuk bisa menjadi teladan dalam bertingkah laku tidak mudah, saudara. Orang itu cenderung untuk mengingat kesalahan kita dan melupakan kebaikan kita. Saudara, kalau saya tanya misalkan, apa yang ada dalam benak kita kalau saya menyebut nama Petrus? Saudara, maaf, secara jujur, saya seringkali kalau terlintas kata Petrus, yang terlintas dalam pikiran saya adalah bagaimana dia menyangkal Tuhan 3 kali sebelum ayam berkokok. Betul, saudara. Padahal kalau kita belajar dari Petrus, masih banyak hal-hal positif yang dilakukan Petrus. Tapi itu semua rasanya tidak kita ingat. Yang kita ingat hanya kesalahan Petrus. Tapi, saudara, maksud saya, bagian kita harus tetap berusaha untuk menghasilkan tingkah laku yang berkenan kepada Tuhan dan manusia. Kita harus mau belajar dari pelajaran kehidupan ini. Dari lesson learn yang ada dalam hidup. Dan kita harus mau belajar dari kebenaran yang disampaikan, yaitu oleh firman Tuhan sendiri. Supaya kita menjadi lebih baik. Jangan pernah berkata, nanti kalau saya sudah tua, saya akan jadi sabar sendiri. Saya akan jadi baik sendiri. Tidak, saudara. Banyak banget saya lihat orang-orang yang sudah tua pun tetap tidak bisa mengendalikan dirinya. Jadi bukan tua atau muda, tapi apakah tingkah laku kita sudah dipenuhi oleh kebenaran atau tidak. Itu masalahnya. Yang ketiga, Paulus menasihati Timotius, teladan di dalam kasih. Saudara masuk ke tahap yang lebih dalam, ya, karena kasih itu adalah memberi. Kasih adalah berkorban. Kasih adalah bagi pihak lain, melawan keinginan daging yang selfish. Saudara bisa mengasihi itu sudah bagus. Tapi untuk menjadi teladan di dalam hal kasih, itu perlu pertolongan. Dan kekuatan dari sumber kasih itu sendiri, yaitu dari Tuhan. Kita tidak bisa, saudara, mengasihi dengan kasih sebagai manusia, karena kita sendiri seringkali masih selfish dengan hidup kita sendiri. Jadi untuk belajar bisa mengasihi dengan benar, kita harus bisa belajar dari Tuhan kita sendiri. Saya teringat ada satu ayat, saudara. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, ayat ini biar selalu mengingatkan kita untuk bisa konsisten mengasihi. Karena kalau dengan pemikiran manusia, kita akan susah untuk bisa konsisten mengasihi orang. Tapi biar ayat ini benar-benar menyadarkan kita bahwa Yesus itu sudah mengasihi kita terlebih dahulu pada waktu kita masih berdosa. Mengasihi orang yang berbuat baik pada kita saja, saudara, itu tidak mudah. Ya.
sama pasangan kita. Sudah berapa ratus atau berapa ribu kali kita bilang I love you. Tapi kalau sudah lagi berantem, saudara, semuanya itu menguap. Yang ada bukan kasih, tapi kata-kata yang tidak layak. Maka Paulus berkata, hati-hati dengan kata-katamu. Timotius, hati-hati dengan tingkah lakumu. Dan yang sekarang, teladanilah juga engkau menjadi orang yang bisa diteladani dalam kasih. Tapi untuk itu, ingat Roma 5 ayat 8 ini. Ingat saudara, tanpa mengingat ini kita akan seringkali gagal. Pada waktu engkau ingin marah kepada orang-orang yang seakan-akan mendespise kasihmu, ingat ayat ini. Supaya lebih mudah bagi kita untuk bisa mengasihi orang lain. Tanamkan dalam hati dan pikiran kita. Kalau kita memang mau jadi teladan di dalam kasih. Yang keempat, saudara, teladan dalam kesetiaan. Saudara, setia ini bicara tentang rentang waktu yang panjang. Dan selama rentang waktu yang panjang itu, setia itu berbicara tentang konsisten, tahan uji, dan sudah terbukti. Itu baru dikatakan setia. Paulus, dia tetap setia. Dan dia meneladankan kesetiaannya bukan hanya kepada Timotius. Tapi saya mau supaya dia juga meneladankan kesetiaannya itu kepada kita-kita saat ini. Bagaimana dia dipenjara karena Kristus. Tapi dia bisa tetap setia. Dia tetap bisa bersyukur. Bahkan bisa-bisanya dia bersuka cita. Itu luar biasa, saudara. Kita lihat Paulus. Dan kita kedoya sedang mempelajari 12 murid Yesus. Murid-murid Yesus juga sama. Mereka meneladankan ini, saudara. Meneladankan kesetiaan sampai kepada akhir. Yang kelima, saya mau masuk lagi sekalian ya, saudara ya. Teladan di dalam kesucian. Daud, dia seorang raja yang sangat dihormati oleh bangsa Israel. Bahkan sampai hari ini. Kalau saudara berkesempatan ke Israel, pasti diajak ke tempat makam Daud. Dan saudara bisa lihat, mereka masih datang dan menangisi Daud. Saudara, Daud itu luar biasa. Tapi maaf, maksud saya, Daud pun dia jatuh di dalam tempat ini. Dia melupakan istrinya dan mengambil Batsheba dengan cara yang tidak elok. Saudara, tetapi di dalam perjanjian lama ada satu orang yang sangat saya kagumi. Peristiwa itu ditulis di dalam kitab Kejadian, saudara. Dan saudara tahu, pada waktu kitab Kejadian itu, Alkitab itu belum utuh, belum ada, saudara. Beliau, istilah saya, tidak dibekali firman yang tertulis. Tapi beliau disertai oleh Tuhan secara langsung. Saudara, dia adalah Yusuf. Dia menjadi teladan yang istilah saya utuh. Kita lihat bagaimana Yusuf memenuhi kelima area keteladanan seperti yang disampaikan oleh Paulus ini. Ya, jadi tadi kan teladan dalam kata-kata, dalam tingkah laku, dalam kasih. Ya. Kemudian dalam kesetiaan dan dalam kesucian. Ini saya mau bagi dua yang Yusuf ya. Kita mau masuk yang tiga ini yang pertama. Kata-kata, tingkah laku, dan kasih Yusuf itu bagaimana dia bisa jadi teladan. Ya, Kejadian 50 ayat 18.
Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut. Sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ayat 21, jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara lihat, ya, saudara tahulah cerita Yusuf ini. Maksud saya saudara-saudaranya sendiri sudah tidak bisa berkata apa-apa, ketakutan. Malah berkata, kami datang ini menjadi budakmu saja deh. Yang penting engkau tidak menghukum kami, engkau tidak mencincang kami, engkau tidak membunuh kami. Saudara dan Yusuf, kata-katanya bukan kata-kata yang negatif sama sekali. Bukan kata-kata kemarahan. Tapi satu kata-kata yang demikian luar biasa. Bukan cuma diampuni. Kalau saudara baca, tapi justru diberi yang terbaik. Dia memberikan satu area tanah di Mesir yang terbaik, yaitu Gosen. Kata-katanya, tingkah lakunya, dan juga kasihnya kepada saudara-saudaranya, itu luar biasa. Padahal mereka, saudara-saudaranya itu yang menjual dia, yang ingin membunuh dia seakan-akan. Tapi akhirnya dijual. Dan sekarang Yusuf itu punya kuasa. Tapi dia tetap bisa mengendalikan dirinya. Dan yang keluar tetap luar biasa. Dan keteladanannya dia menjadi berkat dari kitab Kejadian sampai sekarang. Mengatasi berabad-abad kehidupan manusia. Yusuf tetap menjadi teladan yang tetap bertengger di atas. Dan dia tidak ada yang bisa untuk mematahkannya. Yang kedua, saudara, kesetiaan dan kesucian Yusuf juga istimewa. Di dalam rentang waktu yang demikian lama, dari dia bujangan sampai dia meninggal, dia tetap setia kepada Tuhan. Yusuf tetap hidup dengan imannya kepada Tuhan. Tidak tergantikan dengan dewa-dewi orang Mesir yang demikian banyak. Tidak tergantikan, saudara. Itu yang luar biasa. Kesetiaan dan kesucian Yusuf itu luar biasa. Saudara, dia juga tetap mengingat akan ayahnya. Mungkin tiap malam dia berdoa bagi ayahnya, walaupun dia tidak tahu ayahnya dan saudara-saudaranya seperti apa. Tidak ada kabar sama sekali. Saudara lihat pada waktu dia bertemu dengan saudara-saudaranya. Dia langsung bertanya, masih hidupkah Bapa? Kesetiaannya dia sebagai seorang anak. Dia tetap ingat, aku masih punya Bapa. Masih hidupkah dia? Dia tetap mengasihi. Dia tetap setia walaupun dia sudah jadi penguasa muda di Mesir. Dan saudara, yang ingin saya sampaikan adalah keteladanan Yusuf dalam kesetiaan dan kesuciannya bagi istrinya dan bagi Tuhannya. Waktu dia jadi penguasa di Mesir, tetap dia tidak menghamburkan hawa nafsunya kepada wanita-wanita lain. Itu luar biasa, saudara. Dia penguasa. Dia mau 500, mau 1000 seperti Salomo, dia bisa, saudara. Dia penguasa di Mesir. Tapi dia tetap setia. Dia tetap mengasihi istrinya dan Tuhannya. Ya kan? Pada waktu bujangan, dia digoda oleh istri Potifar.
dia tetap lolos dari godaan istri Potifar. Ini luar biasa, saudara. Itu sangat menginspirasi kaum laki-laki yang sering kali jatuh pada wanita. Ada orang yang bisa lolos. Digoda mau seperti apapun juga dia bisa lolos. Yusuf luar biasa. Keteladanannya sangat boleh menjadi contoh bagi kita-kita yang masih hidup. Semua lini dia menjadi teladan. Saudara mungkin ada yang berkata, Pak, membicarakan tokoh-tokoh Alkitab rasanya jauh, tidak real. Tidak ada relevansinya dengan sekarang. Tidak, saudara. Justru sekarang adalah saatnya saya menggugah teman-teman semua. Baik yang masih muda maupun yang sudah tua. Baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Untuk bangkit dan belajar menjadi teladan. Mari kita juga merumuskan. Kita menjalani dan meneladani seperti Paulus. Bahkan Yusuf. Saudara, mungkin banyak orang berkata, hidup tidak usah repot-repot, Pak. Mengalir saja. Mungkin di bagian-bagian tertentu ada benarnya. Tapi kalau saya setuju dengan Paulus. Paulus benar-benar mempersiapkan. Dia menggumuli sampai ke akar masalah. Dia mempelajari sampai matanya mungkin tidak jelas lagi. Karena zaman dulu, saudara, kalau membaca, itu mungkin mereka pakainya api. Lampu ini, saudaraku ya, mungkin kira-kira baru ditemukan sekitar 200 tahunan. Sebelumnya lampu bukan seperti ini, saudara. Makanya sampai matanya Paulus itu selalu bermasalah. Karena dia terlalu banyak menggali. Tapi akhirnya dia menjadi teladan. Paulus menjadi teladan dan panutan dari generasi ke generasi. Bahkan sampai sekarang. Saudara, saya teringat dia juga menulis 1 Korintus 11 ayat 1. Satu ayat yang sangat membekas dalam hidup saya. Dia berkata, jadilah pengikutku, sama seperti aku telah menjadi pengikut Kristus. Bahasa Inggrisnya bagus, saudara. Imitate me, for I also imitate Christ. Dia memberikan dirinya menjadi teladan. Teladani aku, sama seperti aku meneladani Kristus. Jadilah pengikutku, sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Saudara, Paulus ini luar biasa. Pada waktu awal-awal saya bertobat, senang sekali saya membaca tulisan-tulisan Paulus yang demikian menginspirasi. Saya percaya Roh Kudus memenuhi kehidupannya. Karena dia sudah dasarnya, fondasinya adalah firman itu sendiri. Maka dia bisa berkata kepada Timotius, bangun dulu hidupmu, maka kau baru bisa menjadi teladan. Bangunnya dengan firman, bukan karena kebenaran manusia. Saudara, di Kedoya kami memprogramkan membaca Alkitab bersama 2 pasal tiap hari. Dan bukan hanya membaca, tapi juga merenungkan, mempelajari, dan mempraktekannya. Kira-kira ada 80 orang yang ikut. Yang menggugah hati saya, saudara. Ada seorang bapak yang sedang mengalami kesedihan. Karena anak laki-laki satu-satunya yang masih muda dipanggil oleh Tuhan. Dia harus menghadapi hari-hari yang mungkin menyusahkan hatinya. Dia harus menghadapi hari penghiburan, dia harus menghadapi hari pemakaman anaknya.
Tapi saudara, tiap hari dia tidak pernah absen. Tidak pernah tertunda. Dia lapor kepada saya bahwa dia sudah membaca 2 Fatsal. Saudara, itu sangat menyentuh hati saya. Kesetiaannya kepada Tuhan, kesetiaannya dalam membaca Alkitab. Walau sedang menghadapi banyak hal yang tidak enak, yang berduka cita, tapi dia tetap tidak pernah lupa. Di Kedoya kita semua saling bertumbuh bersama. Saudara, mungkin karena saya meneladani dari jemaat biasa bertumbuh menjadi pelayan Tuhan. Itu memotivasi yang lain juga. Sehingga sekarang saudara, ada Daniel, ada Ferry, ada Tony, ada Ruben. Kita bahu-membahu. Bahkan Putra, sekarang dia mulai membagikan keteladanan di dalam youth. Evelyn membagikan keteladanan di dalam teens. Angie dan teman-teman yang lain membagikan keteladanan di dalam komsel. Kami saling menyemangati, tidak saling menjatuhkan. Kalau saya melihat teman-teman tampil, saya bersuka cita. Kita saling mengapresiasi. Akhirnya saya melihat kita saling menjadi teladan satu dengan yang lain. Bukan hanya yang tua yang harus jadi teladan. Saudara, ada seorang anak sekolah minggu di Kedoya yang seringkali menyinarkan keteladanan bagi saya. Saya melihat tingkah laku anak ini, saudara. Bagaimana dia selalu menolong dan mengasihi kakaknya. Perbuatannya seringkali menginspirasi saya. Masih anak sekolah minggu, saudara. Tapi sikapnya, kasihnya, tingkah lakunya, kata-katanya bagi kakaknya, itu menginspirasi saya. Ingat saudara, Paulus berkata, jangan ada orang yang memandang engkau rendah karena engkau muda. Justru di dalam kemudaanmu, kalau kalian sudah dipenuhi oleh firman itu, hidupmu bisa menjadi teladan. Teman-teman, baik yang dari Kedoya, Kelapa Gading maupun dari Harapan Indah Bekasi. Mari dalam komunitas kita masing-masing, satukan hati menjadi satu kesatuan untuk saling mempraktekkan teladan hidup yang nyata. Sehingga kita boleh bertumbuh bersama, semuanya menjadi satu keluarga yang melayani dan memuliakan Tuhan. Saudara, mari kita datang ke hadirannya dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir untuk mengasihi Tuhan bersama keluargaku melayani Tuhan. Berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersama
Kami semua, satu keluarga Allah yang ada di tempat ini, mau bergandengan tangan, mau melayani Tuhan, berjanji setia sampai akhir. Sungguh Tuhan, pertumbuhkan rasa kesatuan di antara kami umat-Mu, supaya kami boleh meneladani satu kehidupan di mana anak-anak Tuhan saling bertumbuh, saling mendukung, saling mengasihi dengan benar. Sehingga setiap orang boleh menjadi teladan satu bagi yang lainnya. Tidak terkecuali yang muda sekalipun. Seperti Paulus mengingatkan kepada Timotius, jangan ada yang memandang engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Roh Kudus, dan kami mau Tuhan bersama dengan Engkau, kami boleh mengisi hidup kami berkenan kepada Tuhan dan berkenan kepada manusia. Terpuji-puji nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus. Biar kekuatan yang baru, biar kesadaran yang baru memenuhi setiap di antara kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami juga mau masuk di dalam perjamuan kudus, biar Engkau melayakan setiap di antara kami, sehingga kami boleh layak bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Karena kami perlu kekuatan yang ilahi untuk supaya kami boleh hidup, mewarnai hidup ini dengan warna-warna yang ilahi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ampuni kami. Dan biar hari ini tubuh dan darah-Mu kembali menyegarkan kami. Kami boleh mengingat segala pengorbanan-Mu. Dan buat kami Tuhan, boleh menyukakan hati-Mu dengan mengisi hidup yang sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Saudara persiapkan roti dan angkat di tangan kanan-Mu dan dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Percayakah saudara bahwa roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Percayakah saudara bahwa air anggur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Pengampunan dan pembaharuan selalu mengurapi kami. Dan kami boleh kembali disatukan dengan Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami percaya. Ke depan Tuhan, kami boleh merasakan penyertaan-Mu yang luar biasa.
Pegang tangan kami, pegang langkah kami. Dan Kau yang memelihara persatuan yang ada di antara kami. Dan Kau yang memimpin menuju kepada kesempurnaan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Dan kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom jemaat Tuhan, kami mengundang kepada seluruh pengurus, pelayan, dan jemaat untuk mengikuti doa pagi gabungan GBI Bethel Kelapa Gading, Kedoya, dan Harapan Indah setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 6 sampai 7 pagi secara online melalui Zoom dengan ID berikut ini. Mari kita berdoa bersama dan memuliakan Tuhan sebelum memulai setiap aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Setelah mendengarkan firman yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua firman yang telah Kau sampaikan melalui hamba-Mu ya Tuhan. Kami berdoa supaya firman yang telah disampaikan hamba-Mu kiranya boleh memberikan kekuatan begitu bagi jiwa dan roh kami ya Bapa. Tuhan, kami tak lupa berdoa untuk bangsa kami ya Bapa. Kiranya berkati bangsa kami Tuhan. Berkati presiden kami dan para menterinya ya Bapa. Kiranya Tuhan berikan hikmat kepada presiden kami Pak Jokowi supaya dapat melalui pandemi ini ya Tuhan dengan baik ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, kami berdoa untuk gembala sidang gereja kami, Pak Rubin Adi, Pak Julius, Pak Suryanta. Tuhan, kami berdoa kiranya hikmat-Mu ya Tuhan menyertai mereka senantiasa. Kami berdoa supaya mereka tetap takut akan Tuhan dan tetap setia ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tak lupa ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat gereja GBI Kedoya. Kiranya Tuhan berikan kekuatan kepada jemaat yang mengalami pergumulan ya Bapa. Kami berdoa supaya mereka diberikan jawaban ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup memberikan jalan keluar. Engkau sanggup memberikan kekuatan kepada jemaat-Mu ya Tuhan yang sedang dalam pergumulan. Engkau tahu ya Tuhan apa yang mereka sedang pergumulkan, kiranya Tuhan memberikan jawaban. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sampaikan semua doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari angkat tanganmu dan hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Biar berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan di Roh-Nya Kudus, biar itu tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga kita semua boleh menjadi orang-orang yang dipenuhi oleh firman. Dan kita boleh menjalankan satu kehidupan yang saling menjadi teladan satu dengan yang lainnya. Kita boleh saling mengasihi dengan tulus. Kita boleh baik di dalam berkata-kata dan di dalam bertingkah laku. Kita boleh setia dan kita boleh menjaga kesucian kita masing-masing. Sampai Tuhan datang kepada kita
dan kita boleh menyukakan hatinya. Biar berkat ini turun atas kita semua, mulai dari saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Salam sehati.